Ibu Ani. Nah, sebelum mulai pembelajaran, kali ini Ibu ada pertanyaan. Mengapa ya ketika orang diving itu semakin dalam ke laut, maka dia akan semakin susah bergerak? Kira-kira apa? Nah, pertanyaan ini akan terjawab setelah kalian mempelajari bab yang satu ini, yaitu fluida statis. Fluida statis, subbab tekanan hidrostatis. Untuk tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, mendefinisikan pengertian fluida. Yang kedua, menghitung tekanan yang terjadi pada sebuah benda. Yang ketiga, menghitung tekanan hidrostatis. Dan yang keempat, menghitung tekanan total. Yuk, kita bahas lebih lanjut tentang fluida statis. Apa itu fluida? Fluida adalah zat yang mengalir dan dapat berubah bentuk. Kita tahu bahwa wujud itu kan ada 3 ya, wujud zat. Yang pertama itu padat, cair, dan gas. Dan yang termasuk fluida itu ada 2, yaitu cair dan gas. Kita lanjut ke massa jenis. Apa itu massa jenis? Massa jenis adalah ukuran kerapatan massa setiap satuan volume benda. Jadi semakin rapat benda, maka massa jenisnya itu semakin besar. Nah, kalau dirumuskan itu seperti ini. Rho sama dengan M per V, di mana Rho adalah massa jenis, M itu massa, dan V itu volume. Ya. Ini kapas dan ini paku. Kira-kira lebih ringan yang mana? Ya, tentu jawabannya apa? Kapas. Kalau nggak percaya, kalian bisa timbang, kalian bisa ngelakuin ini di rumah, terus kalian timbang. Nah, pasti massanya lebih besar yang paku, jadinya lebih ringan. Yang mana? Kapas. Bagaimana dengan massa jenisnya? Kan di sini volumenya sama ya, sedangkan massanya itu lebih besaran yang paku. Jadi massa jenisnya besarannya mana? Kalau berdasarkan rumus yang tadi, berarti massa jenisnya besaran paku. Kita lanjut ke tekanan. Nah, dalam fisika itu tekanan didefinisikan sebagai besar suatu gaya persatuan luas. Jadi kalau dirumuskan, P sama dengan F per A, di mana P itu tekanan, F itu gaya, dan A itu luas bidang. Kita lanjut ke tekanan hidrostatis. Nah, kalau tekanan hidrostatis ini terjadi pada zat cair. Ada 3 hal utama yang dapat mempengaruhinya, yaitu 1. Kedalaman objek pada zat cair, 2. Massa jenis zat cair, dan yang ketiga itu percepatan gravitasi bumi. Nah, ini asal mula rumusnya ya. Kita tahu bahwa tadi ada rumus tekanan, itu rumusnya V per A. V itu gaya, dimana gaya itu bisa dijabarkan sebagai massa dikali gravitasi. Ini A-nya tetap ya, A itu luas penampang. Nah, karena massa tadi berdasarkan rumus massa jenis adalah massa jenis dikali volume. Sehingga P tekanan itu rho V, tadi M-nya diganti rho V, dikali G-nya tetap ya, per A. Nah, karena volume itu adalah luas alas dikali H itu tinggi ya. Nah, sehingga dimasukkannya lah lagi seperti ini. P sama dengan rho A kali H kali G per A. Nah, karena ini ada A, di bawahnya juga ada A bagi A itu 1. Jadi semua bilangan kalau dikali 1 itu tetap ya, sehingga
P sama dengan Rho GH. Nah, itu keterangannya apa? Rho itu massa jenis, G itu percepatan gravitasi, H itu kedalaman benda dari permukaan cairan. Jadi untuk menghitung H itu ngitungnya dari permukaannya ya, bukan dari bawah, tapi dari permukaan. Kita lanjut ke tekanan total. Nah, kalau kalian ingin menghitung besar total tekanan pada suatu titik di bawah permukaan air atau di tempat terbuka seperti di danau atau di laut ataupun di wadah yang terbuka, itu ada yang tekanan yang mempengaruhinya, yaitu tekanan atmosfer. Sehingga tekanan totalnya itu rumusnya PATN ditambah Rho GH. Rho GH ini tadi tekanan hidrostatis ya. Nah, besarnya PATM ini biasanya 1 atm atau 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Kita lanjut ke contoh soal. Nah, silakan kalian perhatikan di sini ada wadah di mana ada ikan dan wadah ini tingginya 140 cm. Nah, sedangkan kedalaman ikan ini ya, tinggi ikan kalau dari bawah itu 60 cm. Di sini pertanyaannya, jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, maka tekanan hidrostatik yang dialami ikan tersebut, nah kalau massa jenisnya air itu 1000 kg per meter kubik, berapa? Lihat lagi ya pembahasannya. Jadi pertama yang harus kalian lihat ini kedalaman ya, kedalaman ikan tersebut itu berapa. Tadi H itu ngitungnya dari mana? Dari permukaan, sehingga hanya itu 140 dikurang 60. Nah, ini jadi diketahuinya ya. Terus apalagi yang diketahuinya tadi? Rho, massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Terus apalagi yang diketahui? Ada G, percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Terus kita masukkan rumus tekanan hidrostatis tadi. Apa rumusnya? P sama dengan Rho GH. Kita tinggal masukkan angka-angkanya. Rho diganti 1000 kg per meter kubik dikali G-nya 10 dan hanya 0,8 meter ya. Jadi harus dijadikan meter nih agar satuannya sama. Dan lanjut, hasil perhitungannya menjadi 8000 Pascal. Halo, bagaimana penjelasannya tadi? Biar kalian lebih paham lagi, di sini Ibu ada permainan ya. Permainannya ini mudah banget. Jadi di sini Ibu siapkan beberapa kertas dengan warna-warni ya. Di sini ada warna. Warna apa ini? Ada warna biru, warna hijau, warna kuning, dan warna merah. Nah, jadi bagaimana kalian memilihnya? Memilihnya itu mudah banget. Jadi di sini Ibu siapkan taram, roda. Roda ini bisa berputar. Nah, ketika berputar, nanti warna apa yang keluar, maka kalian harus menjawab soal yang ada di warna kertas tersebut ya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Kita putar ya. 1, 2, 3. Warna hijau. Kita lihat ya warna hijau. Soalnya apa? Tadam. Soalnya Ibu sebutin. Sebutkan rumus tekanan total hidrostatik. Nah, ini jawabannya ada tadi di slide sebelumnya ya. Apakah itu? Ibu tunggu selama 10 detik. Oke, sudah? Ya, jawabannya tekanan total hidrostatik adalah PATM
atau tekanan atmosfer ditambah tekanan hidrostatik, yaitu Rho GH. Oke, demikianlah video pembelajaran kali ini. Kita simpulkan untuk pembelajaran kali ini itu ada 4 poin. Yang pertama, fluida adalah zat yang mengalir dan dapat berubah bentuk. Yang kedua, rumus tekanan T sama dengan F bagi A, di mana F adalah gaya dan A adalah luas penampang. Dan yang ketiga, tekanan hidrostatik itu rumusnya Rho GH. Rho itu massa jenis, G itu percepatan gravitasi, dan H adalah kedalaman. Dan yang keempat, tekanan total, di mana tekanan total hidrostatik itu adalah PATM atau tekanan atmosfer ditambah dengan tekanan hidrostatik tersebut, yaitu Rho GH. Demikianlah, sampai jumpa. Jangan lupa belajar di rumah dan jaga kesehatan. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.